Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Kami berharapnya kita sehat semuanya dalam mengikuti kegiatan ini. Kemudian jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan. Baiklah Bapak Ibu, untuk menambah semangat kita, nanti kita awali dengan tepuk semangat dulu Bapak Ibu ya. Nanti kalau saya bilang tepuk semangat, plok, ma, plok, ngat, plok, semangat. Oke. Bisa kita mulai Bapak Ibu? Siap. Bisa Pak. Tepuk semangat. Semangat. Oke, siap. Jadi semoga kita awali kegiatan kita ini dengan penuh semangat. Semoga apa yang kita lakukan nanti bisa menyemangati guru-guru kita di lingkungan kita maupun siswa kita. Baiklah Bapak Ibu, pada kali ini kita akan melanjutkan sesi kita Bapak Ibu, yaitu pada bagian ruang kolaborasi. Jadi seperti kita ketahui pada sesi 1 kemarin Bapak Ibu sudah bekerja di dalam kelompok. Saya yakin masing-masing kelompok sudah membawa hasil berdasarkan hasil diskusinya. Sekarang kita ikuti sesi berikutnya, yaitu sesi presentasi dalam kelompok. Ya, jadi kegiatan kita ini nanti tujuannya bahwa calon guru penggerak atau Bapak Ibu sekalian nanti dapat mendemonstrasikan pemahamannya mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif dengan membentuk komunitas praktisi dengan guru lain. Artinya nanti Bapak Ibu bisa memotivasi ya nilai-nilai ini kepada guru-guru lain. Kemudian seperti biasanya karena kita masih secara virtual, ketentuan yang selama ini kita sepakati itu diantaranya menonaktifkan audio, kemudian jangan lupa nama dan instansinya dicantumkan, kemudian menghargai sesama kita, jadi pada saat ada salah satu kawan kita yang berbicara, yang lain untuk bisa mendengarkan. Dan kita harapannya kita tetap berpartisipasi aktif, sehingga tidak ada yang keluar masuk room dalam kegiatan kita ini. Mungkin ini seperti kesepakatan kita, perlu ditambahkan Bapak Ibu atau cukup? Cukup Pak, cukup. Oke, cukup, ya. Jadi kita mulai pada sesi presentasi kelompok. Ya, jadi Bapak Ibu, seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa Bapak Ibu pada sesi ini sudah membawa hasil kelompok dari diskusi sebelumnya, ya, bahwa nanti tanggung jawab dan peran kelompok dalam diskusi presentasi kelompok ini adalah bahwa setiap kelompok akan menyajikan hasil analisis studi kasus yang telah didiskusikan dalam kelompok sebelumnya. Jadi yang kemarin Bapak Ibu ya. Kemudian setelah itu kelompok penyaji mendapatkan satu kelompok untuk memberikan tanggapan, kemudian memberikan masukan yang konstruktif atas sajian yang telah disajikan pada nanti yang tampil. Kemudian kelompok lain bisa memberikan tanggapan juga, ya. Kemudian jangan lupa karena kita ini dalam diskusi kelompok, Bapak Ibu untuk tetap memperhatikan, ya ada beberapa rubrik penilaian yang nanti harus kita harus Bapak Ibu nanti pahami, ya. Kemudian ketentuan presentasinya, Bapak Ibu, secara keseluruhan nanti setiap kelompok mendapatkan waktu 20 menit, ya dengan rincian. Presenter mempunyai waktu 10 menit untuk mempresentasikan hasil jawabannya, kemudian penanggap diberi waktu 3 menit untuk memberikan tanggapan yang positif atas hasil presentasi kelompok yang menyajikan, kemudian penanya memberikan pertanyaan kepada kelompok lain, ya. Dan nanti apabila masih ada sisa waktu, ya anggota lain boleh memberikan pertanyaan atau kelompok lain boleh juga memberikan pertanyaan, ya sehingga pemahaman kita nanti bisa lebih pas gitu.
ini Bapak Ibu, sebelum kita mulai, jadi rubrik penilaian yang harus kita pahami ya, bahwa nanti kualitas hasil analisis studi itu bobotnya besar, yaitu 50%. Ya. Kemudian efektivitas penyampaian itu bobotnya 25%. Ini ada poin-poinnya, nanti silakan dipahami. Ya, kemudian bagi yang memberikan masukan atau tanggapan ini bobotnya 15%. Ya, jadi nanti silahkan diberikan tanggapan ya, dengan memberikan tanggapan nanti bisa memberikan masukan kepada penyaji ya. Kemudian ketepatan waktu ini bobotnya 10%. Baiklah, begitulah pendahuluan untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Silahkan untuk kelompok 1 untuk memberikan memulai diskusinya. Silahkan Pak Barnas untuk disajikan salah satu kasus yang telah kelompok 1 diskusikan kemarin. Silahkan Pak Barnas. Ya, baik Bapak Ibu semua, saya akan menyampaikan kasus 3 yang kelompok kami sudah mendiskusikannya, di mana kasus 3 ini di sini diceritakan bahwa Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3, begitu kata Ibu Dani. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah, sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti itu sudah sering kali terjadi pada Fajar, sepertinya tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab, "Gimana sih Fajar, kamu nggak kasihan sama Ibu ya? Bu sudah capek-capek mengajarkan kamu, nggak kasihan sama Ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kasus 3 ini kami kelompok sudah diskusikan hasilnya. Yang pertama, menjawab pertanyaan, yang kedua, ketiga, dan keempat. Begitu Bapak Ibu sekalian. Barangkali ada tanggapan, silakan. Silakan Bapak Ibu, ada yang menanggapi? Boleh saya, Pak? Silakan Ibu Ana. Baik, kalau misalnya melihat apa yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1, kalau saya sih bisa menyimpulkannya, Ibu Dani itu masuk ke tipe orang yang apa ya Pak, membuat orang lain merasa bersalah gitu ya. Di yang kalimat terakhir itu, gimana sih Fajar, kamu nggak kasihan ya sama Ibu? Nah seperti itu contoh-contoh kalimat yang membuat orang lain tuh merasa bersalah. Mungkin seperti itu Pak. Iya, bagus. Ada satu lagi mungkin kalau ada. Cukup? Iya. Jadi itulah Bapak Ibu, saya kira yang disampaikan oleh Ibu Ana itu sudah cukup sesuai dengan yang ada pada kasus 3, sehingga Bu Dani ini membuat merasa bersalah siswanya. Ya, saya kira itu demikian Bapak Ibu diskusi kita pada hari ini. Saya kira ada nilai-nilai yang nanti bisa kita berikan dari hasil diskusi kita ini. Ya, kita akhiri diskusi kita hari ini Bapak Ibu dengan coba kita berfoto bersama sebagai dokumentasi Bapak Ibu. Nanti saya hitung 1, 2, 3. Ya, saya hitung 1, 2, 3. Cheers. Ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah cukup semangat hari ini diskusinya. Semoga hasil diskusi kita ini bisa menginspirasi kita, minimal bisa menginspirasi motivasi kita untuk tetap semangat di lingkungan sekolah-sekolah kita maupun kepada guru-guru kita. Terima kasih, tetap semangat untuk kegiatan kita hari ini.
Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.